بارك إليك تلتمس وفي الأفراح حساسي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Para hadirin dan hadirat Majelis Ihya Ulumuddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kita yang paling dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama pada pagi hari ini kita dapat menghadiri majelis ilmu yang sangat mulia, yang mana apabila para penguasa, para ahli dunia, para raja mengetahui kenikmatan berada di majelis ta'lim, maka mereka akan merebut majelis ta'lim kita ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Mari kita kembali kepada kajian ilmu fikih yang mana tadi telah disampaikan oleh seorang santri. Semoga Allah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat buat dia dan keluarga dan kaum muslimin dan muslimat. Amin Allahumma amin. Tadi telah dibacakan mengenai bab sujudus sahwi. Ini adalah salah satu daripada sujud-sujud yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, seorang hamba hanya diperbolehkan melakukan 3 macam sujud selain sujud di dalam sholat. Selain itu tidak diperkenankan. Yang pertama adalah sujud sahwi, pokok bahasan kita di pagi hari ini. Kemudian sujud tilawah, apabila kita membaca ataupun mendengar ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah, baik kita di dalam sholat ataupun sedang tidak sholat. Dan yang ketiga adalah sujud syukur. Selain 3 sujud tersebut, maka seorang manusia tidak diperkenankan melakukan sujud yang lain lagi. Meskipun menghadap kiblat, lagi ngobrol tiba-tiba menghadap kiblat sujud, ngapain? Hanya ingin sujud saja. Ini tidak boleh, dosa. Karena apa? Mau beribadah akan tetapi tidak mengikuti aturan dari Allah. Namanya ibadah fasidah, ibadah yang tidak sah. Hanya dengan 3 sujud, selain sujudnya sholat. Baiklah, akan kita bahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila di dalam sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, terdapat kekurangan yang mana sholatnya tetap sah, hanya sholatnya kurang, maka ditambal dengan sujud sahwi supaya sholat kita menjadi sempurna. Ada kain bolong, baju bolong, maka ditambal. Begitu juga sholat kita. Misalnya kita tidak tasyahud awal, sholat zuhur tidak tasyahud awal, sholat kita bolong, lubang, kita tambal sholat kita dengan sujud sahwi. Sujud sahwi fungsinya adalah menambal bagian sholat yang terjadi sebelum sujud sahwi ataupun setelah sujud sahwi ataupun di dalam sujud sahwi. Pokoknya terdapat kekurangan di dalam sholat dengan sujud sahwi, maka
sudah sempurna sholat tersebut. Dan sujud sahwi ini dikerjakan setelah membaca tasyahud akhir secara sempurna dan sebelum salam. Innaka hamidum majid. Sujud tasyahud akhir sudah selesai, baru kita sujud sahwi 2 kali sujud. Allahu Akbar, sujud, kemudian Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, duduk tawarruk, kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan adapun yang dibaca adalah Subhana man la yashu wa la yanamu, atau Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini apabila terjadi kekurangan di dalam sholat disebabkan karena kelalaian atau karena lupa. Namun apabila melakukan suatu hal yang mensunahkan sujud sahwi dengan sengaja, misalnya sengaja tidak kunut atau sengaja tidak sujud tasyahud awal, maka sebaiknya di dalam sujud sahwinya membaca istighfar astagfirullahaladzim, karena dia meninggalkan kunut bukan karena lupa, akan tetapi karena sengaja, maka lebih layak membacanya dengan istighfar. Tidak ada sujud sahwi yang dikerjakan setelah sholat. Habis Assalamualaikum warahmatullah baru ingat kemudian sujud sahwi, tidak ada. Mau mengerjakan sujud sahwi sebelum salam karena masih dalam rangkaian sholat. Kecuali apabila lupa, tadi sudah ingat tidak tasyahud awal, saya nanti sebelum salam saya mau sujud sahwi. Dilalahnya sujud sahwinya juga lupa. Ini Masya Allah, di akhir zaman ini lupa sholatnya, tidak khusyuk. Sudah tasyahud awalnya lupa, mau sujud sahwi lupa lagi. Terus bagaimana mau ditambal dengan apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi, baru ingat, ya Allah saya mau sujud sahwi kelupaan. Ya sudah, langsung takbir, Allahu Akbar, kembali lagi sujud sahwi, duduk, Allahu Akbar, sujud sahwi, Allahu Akbar, duduk, kemudian salam. Hanya dalam satu masalah diperbolehkan sujud sahwi setelah salam dengan 3 syarat, yaitu apabila lupa mau sujud sahwi sudah kelewatan salam duluan. Kemudian jaraknya tidak terlalu lama, habis salam ingat langsung sujud sahwi. Habis salam ngobrol dulu 10 menit, baca wirid dulu. Habis itu sudah lihat HP. Nah, tadi saya mau sujud sahwi lupa, saya mau sujud sahwi, tidak boleh, sudah terlalu lama. Kemudian belum batal. Ada 3 syarat diperbolehkan sujud sahwi setelah salam. Selain itu tidak boleh, harus sebelum salam. Akan tetapi di sana terdapat ulama-ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah mengerjakan sujud sahwi setelah salam. Adapun di dalam mazhab Imam Malik, kalau sujud sahwinya karena melakukan gerakan tambahan, maka dilakukan setelah salam. Kalau tidak melakukan sujud sahwi karena ada yang kurang, maka sebelum salam. Ini pendapat yang lain ada. Akan tetapi yang kita anut adalah mazhab Syafi'i, bahwa sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam. Wajar sebagai manusia lupa, di dalam sholatnya pun lupa, yang wajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih diberi kesempatan oleh Allah memperbaiki. Sungguh sangat murah, sangat pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Seperti kalau kita ujian ada remedi, begitu juga kalau kita sholat ada yang kurang, ada remedi, bisa sujud sahwi. Apakah ada tuntunannya? Naam. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau sholat 2 rakaat salam, sholat zuhur, habis 2 rakaat tahiyat awal langsung salam. Kemudian selesai, beliau berdiri bersandar ke salah satu sudut Masjid Nabawi, disampaikan sama sahabat Dzul Yadain. Tanya kepada Rasulullah, aku siratis sholatu am nasida ya Rasulullah, apakah
sholatnya ini sholat qasar wahai Rasulullah atau engkau lupa? Sholat duhur cuma 2 rakaat. Ditanya sama sahabat, ini sholatnya qasar apa lupa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kullu dzalika lam yakun. Ini tidak dikosor juga tidak lupa. Terus Rasulullah tanya kepada para sahabat, ahadun mafal Dzuljadain, apakah benar yang dikatakan oleh Dzuljadain? Maka sahabat mengatakan na'am, betul apa yang dikatakan Dzuljadain. Kemudian Rasulullah kembali kepada sholat, langsung takbir, mengambil posisi rakaat yang ketiga. Habis selesai sholat, selesai tahiyat akhir, Rasulullah melakukan sujud sahwi kemudian salam. Rasulullah sempat 5 kali melakukan sujud sahwi di dalam selama beliau hidup, yaitu salam 2 rakaat salam, kemudian pernah 2 rakaat langsung berdiri rakaat ketiga tanpa tasyahud awal, pernah 3 rakaat salam, pernah Rasulullah ragu antara bilang rakaatnya dapat berapa, pernah Rasulullah berdiri untuk rakaat yang kelima harusnya salam. Lupa tidak seperti lupanya kita. Kalau kita sholat lupa karena apa? Mikir macam-macam, mikir pekerjaan, mikir nanti mau masak apa, mikir sandalnya nanti tadi ditaruh di mana, mikir tadi siapa yang miss call, tadi siapa yang SMS, lupa. Tapi Rasulullah lupanya berbeda dengan kita. Rasulullah lupa dengan segala sesuatu karena yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala, sampai sholatnya pun lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata di dalam syairnya, ya sa'ili an Rasulillah kaifa saha wasahu min kulli qalbin ghafirillahi qad ghaba an kulli syai'in sirru fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Wahai orang yang bertanya kepadaku, bagaimana Rasulullah bisa lupa di dalam sholatnya, sedangkan lupa itu dari hati yang lalai. Sesungguhnya Rasulullah lupa terhadap segala sesuatu termasuk di dalam sholatnya, karena yang diingat saat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hakikatnya pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada hikmahnya kenapa Rasulullah SAW pernah lupa di dalam sholatnya, supaya ini kasihan terhadap umatnya. Kalau Rasulullah tidak pernah lupa, tidak pernah sujud sahwi, umatnya yang banyak lupa ini jadi bingung. Kalau lupa sholat, ngapain ini? Apakah diulangi dari awal? Ternyata tidak harus dari awal. Rasulullah pernah lupa, sujud sahwi ini merupakan keringanan buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di dalam sholat ada yang namanya rukun atau fardun, ada yang namanya sunnatun atau ab'ad, yang ketiga ada yang namanya hayat. Apakah ketiga-tiganya apabila ada yang ditinggalkan disunahkan sujud sahwi? Tidak. Apabila seseorang meninggalkan rukun, maka sholatnya tidak sah, kecuali harus melakukan rukun tersebut dan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Misalnya tidak membaca Al-Fatihah, apakah boleh sujud sahwi? Lupa tadi tidak baca Fatihah, wah bikin gampang aja sujud sahwi, tidak sah sholatnya. Al-Fatihah rukun, tadi lupa tidak ruku, sholatnya lupa tidak ruku. Daripada ulangi sholat, mending saya sujud sahwi. Tidak bisa, karena ruku adalah rukun. Jadi ketika kita ingat bahwa ada rukun yang terlupakan, maka kita harus segera kembali melakukan rukun tersebut. Misal kita lupa rukuk, sudah sujud, maka kita harus kembali kepada rukuk. Habis itu beriktidal, sujud lagi. Apabila kita lupa rukuk, sudah ditambah 1 rakaat,
habis berdiri langsung sujud, duduk sujud berdiri lagi. Oh iya tadi saya belum rukuk, maka 1 rakaat tidak pakai, harus nambah 1 rakaat lagi. Kemudian yang kedua sunnah. Yang dimaksud sunnah ini adalah sunnah ab'ad. Statusnya sunnah, akan tetapi kedudukannya sangat penting sehingga kelihatannya seperti wajib. Contohnya apa? Tasyahud awal, kemudian qunut, kemudian membaca salawat kepada keluarga Rasulullah di tasyahud akhir. Ini sunnah, akan tetapi bentuknya seperti fardu. Tasyahud awal seperti tahiyat akhir. Apabila orang tidak sholat tidak pakai tasyahud awal, sangat kelihatan sangat kurang sekali. Nah, ini disebut dengan ab'ad. Nah, apabila ada ab'adus sholat, sunnah sholat yang ditinggalkan, maka disunahkan sujud sahwi sebagai pengganti atau menambah sesuatu yang kurang. Dan yang ketiga tadi dikatakan di dalam kitab adalah hayatun, yaitu sunnah yang berupa hayat, tidak seperti fardu. Contohnya apa? Bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kemudian bacaan takbir setiap perpindahan dari rukun ke rukun, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini termasuk hayat salat. Apabila ditinggalkan tidak ada masalah dan tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Jadi lupa ketika rukuk tidak baca subhana rabbil azim wa bihamdi, mau salam sujud sahwi, batal salatnya. Karena apa? Hayat salat tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau kita sujud sahwi justru salat kita menjadi batal. Ini ada 3 macam yang ketinggalan di dalam, yang bisa tertinggal di dalam sholat, hukumnya seperti itu. Kesimpulannya, kapan seseorang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi? Ada 4 sebab seseorang disunahkan melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah apabila melakukan suatu yang dilakukan secara sengaja akan membatalkan sholat. Apabila dilakukan karena tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Seperti apa? Seperti makan ataupun minum ataupun bergerak yang sedikit. Makan sedikit kalau sengaja batal. Lagi sholat ngumpul permen, batal sholatnya. Lagi di sholat garuk-garuk, ini sengaja, batal. 3 gerakan. Atau mengucapkan sesuatu selain bacaan sholat, ini membatalkan sholat kalau sengaja. Akan tetapi kalau mengatakannya lupa atau makannya karena lupa, maka tidak batal sholatnya, akan tetapi disunahkan sujud sahwi. Bagaimana orang sholat bisa makan? Maksudnya bukan makan ambil sendok makan, ini tidak jelas ini. Orang sholat sambil sanggup piring sama. Kenapa mau praktek dari pelajaran sujud sahwi? Katanya kalau makan sedikit ambil sujud sahwi. Saya kira ada seperti itu kejadiannya. Misal yang sering terjadi adalah kita habis makan, waktu wudu tidak kumur, waktu wudu tidak siwakan, masih ada sisa-sisa makanan di mulut. Allahu Akbar, wah ada selilitnya, jadi masih ada dikit. Kalau tak ludahin masih sholat. Kalau tak ambil keluarin eman-eman, tak telan. Nah, ini namanya makan sedikit. Kalau sengaja hukumnya batal. Tapi kalau tidak sengaja diketelan, ada selirit ketelan. Nah, ini tidak sengaja atau lupa. Ini tidak batal sholatnya, akan tetapi nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini sebab yang pertama. Atau berbicara yang sedikit. Berbicara yang sedikit. Ulama mengatakan yang dimaksud berbicara sedikit itu berapa kata? Ada yang mengatakan 4 kalimat, 4 kata maksud saya. Ada yang mengatakan 6 kata. Lebih dari 6 kata langsung batal sholatnya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau di bawah 6 atau di bawah
Kalau dilakukan secara sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal sholatnya, akan tetapi disunahkan sujud sahwi. Diambil dari ucapan Dzulyatain tadi, ucapan Rasulullah, ahadun ma qala Dzulyatain 6 kata. Ada yang mengambil dari kullu dzalika lam yakun 4 kata. Maksudnya adalah ucapan-ucapan dalam bahasa Arab. Kalau jenengan sholat lupa ngomong bahasa Jawa, langsung batal sholatnya. Mau 1 kata pun batal. Allahu Akbar, priye kabare. Mereka bareng bahasa Jawa, batal sholatnya. Kalau bahasa Arab, kaifal hal, lupa sholat kok ngomong tidak batal, karena masih 2 kata aja. Kalau kaifal hal tidak batal karena ada khitobnya. Ini yang pertama adalah apabila dilakukan sengaja batal sholatnya, dilakukan tidak sengaja atau lupa tidak batal, ini disunahkan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, meninggalkan ab'adus sholat. Kalau di dalam kitab Abu Zujah dikatakan sunnatun, yaitu apa saja? Secara garis besar ada 3 macam, yaitu pertama adalah tasyahud awal, duduk tasyahud awal dan sholawat kepada Rasulullah di tasyahud awal. Rakaat kedua, habis sujud yang kedua langsung berdiri, tidak tasyahud awal, sunnah sujud sahwi. Habis sujud yang kedua duduk tasyahud awal, tapi tidak baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, hanya duduk saja, sujud sahwi. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, tidak baca salawat, sujud sahwi juga. Kemudian yang kedua adalah kunut. Kunut termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu subuh tidak kunut, nanti sujud sahwi. Kemudian juga membaca shalawat di dalam kunut, Allahumma hdina fiman hadait, akhirnya ada wassallallahu, juga sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah shalawat kepada keluarga Rasulullah di tasyahud akhir. Ini sunnah-sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan maka sangat dianjurkan sekali untuk ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Rukun qauli selain takbiratul ihram dan salam. Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, membaca salam, membaca al-Fatihah, tahiyatnya ketika berdiri ataupun ketika ruku. Ini juga apa namanya? Sunahkan sujud sahwi. Nah, kalau kita lagi sholat, ada orang teriak, "Shallu 'alan Nabi Muhammad." Terus kita, "Allahumma shalli wa sallim 'alaihi." Bagaimana? Nah, itu disunahkan sujud sahwi karena sholawat itu diwajibkan ketika tasyahud akhir. Dan dengarnya waktu berdiri, Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau lagi sholat, jangan terpengaruh dengan orang yang ada di luar. Lagi wiridan, lagi majlis rotib atau maulid, ataupun lagi tahiyat akhir, yang sana sudah majlisnya sudah mau mulai. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Dan jangan tasyahud akhir maca Fatihah mboten. Nah, maca Fatihah jangan sujud sahwi mangke. Nek mau baca Fatihah setelah salam, assalamualaikum, kok tadi saya belum Fatihah, baru baca Fatihah. Kalau tahiyat akhir jangan baca Fatihah. Ini namanya memindahkan rukun qauli selain pada tempatnya, disunahkan sujud sahwi dengan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah melakukan rukun fi'li akan tetapi samar-samar kelihatannya ini lebih nih. Misalnya sujudnya sudah 2 kali, bingung. Ini saya sujud sudah 2 kali atau masih 1 kali nih? Dan mikir apa ya? Sampai lupa nih yang kedua apa yang ke-1? Kayaknya 1 nih, nambah sujud lagi. Berarti nambah 1 sujud, nambah 1 duduk di antara 2 sujud. Tapi masih samar-samar nih, ragu. Ini disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau dilakukan sengaja, saya sudah sujud 2 kali, tak tambahin sekali lagi deh, biar saya juara. Palingan cuma 2 atau saya mau 3, batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, lupa, ini disunahkan untuk
sujud sahwi. Begitu juga apabila kita ragu di dalam bilangan rakaat. Ini yang paling sering kita adalah ragu di dalam rakaat. Lupa tasyahud awal, kira-kira jarang. Lupa kunut, ya jarang. Apalagi kunut jarang lupa. Kenapa? Takut tiba itu sama konco, sudah berubah ini tidak kunut nih. Makanya hati-hati kalau kunut, apalagi sholatnya di masjid umum nih. Takut dilihat temannya, wah takut sudah berubah nih. Tapi yang paling sering apa? Yang paling sering itu lupa bilangan rakaat. Ini rakaat keempat atau rakaat ketiga? Kalau subuh rakaat kedua apa? Rakaat pertama. Ini yang paling sering itu bingung di dalam jumlah rakaat. Nah, bagaimana apabila kita ragu terhadap bilangan rakaat, maka harus mengambil yang paling sedikit yang diyakini. Ragu antara 3 sama 4. Sudah dikerjakan 3, sudah yakin belum? Sudah yakin pasti 3. Rakaat keempat sudah yakin belum? Masih ragu. Ini yang diragukan adalah rakaat yang keempat. Maka ditambahi dengan 1 rakaat lagi supaya rakaat yang keempat menjadi yakin. Kita tidak perlu tidak perlu dibahas ini sebenarnya rakaat keempat atau ketiga. Ini sebenarnya sudah rakaat keempat. Memang sudah rakaat keempat, sudah genap sholatnya, tapi masih ragu rakaat ketiga atau rakaat keempat. Yang dihitung hanya rakaat yang 3 rakaat yang sudah yakin. Keempatnya tidak dihitung karena apa? Masih ragu-ragu. Supaya menjadi yakin apa? Ditambahi 1 rakaat lagi. Berarti sholatnya berapa rakaat nih? 5 rakaat. Hanya 1 rakaat yang didahulukan. Berarti yang yakin berapa? 4 rakaat. Ditambahi dengan 1 rakaat. Kemudian sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Ataupun ragunya ini 3 rakaat atau 5 rakaat. Cuma ini jarang terjadi. Maksudnya 3 rakaat atau 5 rakaat. Ya pokoknya antara bilangan yang diyakini sama yang diragukan harus mengambil yang diyakini, berarti yang lebih sedikit. Yang diragukan berapa? 1 rakaat, 2 rakaat. Maka ditambahi yang diragukan. Kemudian di akhir sholat disunahkan untuk sujud sahwi. Ini 4 sebab yang disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau sudah sujud sahwi, maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya sudah sempurna. Inilah kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada hal-hal yang terlalaikan, kelupaan di dalam salat, setelah ditambal maka disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sujud sahwi termasuk pokok bahasan di dalam ilmu fikih yang lumayan jelimet. Kalau teorinya gampang dari saya kira setengah jam dibahas sudah paham. Akan tetapi masalahnya apa? Kalau kejadian pas sholat jadi bingung ini. Makanya seorang imam kenapa disyaratkan orang yang paling ahli membaca Qur'annya dan paling ahli fikihnya? Karena menghadapi, karena supaya dia siap menghadapi kejadian yang tidak terduga di dalam sholat. Kalau imamnya tidak tahu mengenai sujud sahwi, bingung, sholatnya bisa kacau. Ya benar. Habis rakaat kedua, sujud kedua, Allahu Akbar, imamnya sudah berdiri, maunya Subhanallah, Subhanallah. Waduh, bingung nih. Diterusin, jangan ninggalin tasyahud. Apa turun untuk tasyahud, akhirnya dia kembali kepada tasyahud awal. Akhirnya sholatnya imam batal, sholatnya makmum juga ikut batal. Karena apa? Karena si imam sudah melakukan perbuatan yang wajib, yaitu berdiri untuk Al-Fatihah, kemudian kembali kepada sunnah berupa tasyahud awal, maka batal sholatnya. Jadi ada tidak diperbolehkan apabila kita sudah melakukan yang wajib kembali kepada sunnah, tidak boleh. Begitu juga ketika kita kunut, sudah nempel dahi kita ke tempat sujud, lupa kalau kita belum kunut, kembali pada kunut, berdiri, batal sholat kita. Kalau kita tidak mengetahui ilmu sujud sahwi, ini imamnya batal, makmumnya juga ikut batal. Kecuali kalau belum sampai dahinya menyentuh lantai ketika kunut, dan sebelum berdiri ketika meninggalkan tasyahud awal. Misalnya sudah setengah berdiri, setengah posisi seperti ruku,
wah saya belum tasyahud awal, kembali lagi kepada tasyahud, boleh. Atau ketika kita mau kunut, sudah kelewat turun mau sujud, tapi dahi belum menempel kepada lantai, kembali kepada kunut diperbolehkan. Nanti kita ditambah dengan sujud sahwi. Tapi dengan syarat dahi belum menempel ke lantai ketika meninggalkan kunut, belum berdiri ketika kita meninggalkan tasyahud awal. Kemudian bagi seorang makmum, hukum sujud sahwi itu bagaimana? Kalau yang kita bahas tadi adalah hukum sujud sahwi bagi seorang imam ataupun orang yang sholatnya sendirian. Kalau seorang makmum melakukan sujud sahwi, hukumnya adalah wajib, bukan sunnah lagi. Karena apa? Mengikuti imamnya. Imamnya misalnya lupa kunut, kemudian imamnya sujud. Bagi si imam sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Tapi bagi si makmum mengikuti imam untuk sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Waktu imamnya lupa kunut langsung sujud, makmumnya baca sendiri. Wah, imamnya tidak kunut nih, saya tak mau kunut sendiri. Allahumma hdina fiman hadait. Betul. Imamnya sujud sahwi. Nah itu kan yang lupa imam, biar dia sujud sahwi. Saya kan baca kunut, saya tidak mau sujud sahwi, batal salatnya. Kenapa? Karena tidak mengikuti sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya wajib diikuti oleh makmum apabila imamnya sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi bagaimana? Tetap makmumnya disunahkan untuk sujud sahwi. Gimana? Imamnya sudah lupa kunut, mau sujud sahwi, lupa juga. Moga-moga cepat diganti nih imamnya. Makmumnya bagaimana? Tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena lupa imamnya tidak kunut. Jadi seorang makmum apabila terjadi suatu hal-hal yang mensunahkan sujud sahwi, ada 4 tadi, meninggalkan kunut atau tasyahud atau memindah rukun qauli, yang dilakukan oleh diri sendiri, tidak disunahkan sujud sahwi. Mohon diperhatikan, si makmum melakukan salah satu daripada 4 sebab sujud sahwi, dia tidak diperkenankan untuk sujud sahwi karena yang dilakukan oleh diri sendiri. Karena apa? Karena segala perbuatan yang dilakukan oleh makmum sudah ditanggung oleh imam. Si makmum diperbolehkan sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi apabila imamnya melakukan salah satu dari 4 dan imamnya tidak sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, maka si makmum harus mengikuti sujud sahwi. Akan tetapi kalau imamnya tidak sujud sahwi, si makmum tetap disunahkan untuk sujud sahwi, meskipun meninggalkannya karena sengaja. Misal nih, ada seorang imam sholat subuh tidak pakai kunut, bukan karena lupa, karena memang keyakinannya dia tidak kunut. Sedangkan keyakinan kita sunnah untuk kunut. Setelah sholat kita tetap disunahkan untuk melakukan sujud sahwi karena imamnya tidak kunut. Akan tetapi kita butuh bijaksana di dalam beribadah. Nah, kalau kira-kira di masjid yang di situ tidak kunut, kalau kita habis itu sujud sahwi, maka dipaidu sama orang, kenapa kamu sujud sahwi? Imamnya tidak sujud sahwi. Ini kadang menjadi masalah kita. Dianjurkan untuk yang bijaksana. Jadi kesimpulannya, seorang makmum wajib mengikuti imam ada 4 macam. Ada yang wajib mengikuti, ada yang wajib tidak mengikuti. Tajibul muwafaqatul imam fi'lan la tarkan. Wajib mengikuti imam, baik imamnya melakukan ataupun imamnya tidak melakukan. Seperti sujud tilawah. Di dalam sholat imamnya sujud tilawah, makmum harus sujud tilawah. Imamnya tidak sujud tilawah, maka imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya harus tidak sujud tilawah. Kalau berbeda, batal sholat. Yang kedua, tajibul muwafaqah fi'lan la tarkan. Kalau imamnya melakukan, harus ikut melakukan. Imamnya meninggalkan,
tidak harus meninggalkan, seperti sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi, wajib mengikuti sujud sahwi. Imamnya tidak sujud sahwi, kita meninggalkan sujud sahwi boleh, melakukan sujud sahwi tetap disunahkan. Yang ketiga, tajibul muwafaqah tarkan la fi'lan. Wajib mengikuti imam kalau imamnya meninggalkan, dan tidak wajib mengikuti imam apabila mengerjakan, seperti tasyahud awal. Kalau imamnya dari rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga tidak tasyahud awal, maka makmum harus mengikuti. Tidak boleh tasyahud, kalau tasyahud awal batal. Tapi kalau imamnya melakukan tasyahud awal, kita langsung berdiri boleh, dengan niat menunggu imamnya waktu berdiri. Dan yang keempat adalah wajib mengikuti imam, tidak wajib mengikuti imam, baik melakukan ataupun tidak melakukan, seperti doa kunut. Imam yang melakukan, makmumnya tidak ada masalah. Imamnya tidak kunut, kita mau kunut juga tidak ada masalah. Itu ada 4 perincian, kita harus teliti, jangan sampai kita melakukan yang menurut kita itu benar, ternyata itu membatalkan sholat kita. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi penambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.